Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya, Mbak Desi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan hadir lagi bersama saya ya. Hari ini saya manen muncang, tapi daun bawang ya, tapi sedikit saja karena mau dianterin ke tetangga sebelah. Terus mau tak kasih ke temen aku. Dan sekarang tadi aku udah nyabutin muncangnya ya, dan ini videonya. Itu dia tadi videonya ya, dan sekarang saya mau ngebersihin dulu. Dan ini muncangnya ya, daun bawang. Kalau di tempat saya ini namanya muncang daun bawang ya. Dan sekarang saya mau bersihin dulu ya, mau tak bersihin dulu. Oke, sambil cerita-cerita sama kalian. Oke, sambil ngebersihin daun bawangnya ya, ini masih banyak juga di bawah ini. Sambil ngebersihin daun bawangnya, sambil cerita-cerita kenapa saya lama nggak bikin video, nggak ngupload video. Dan sebenarnya udah saya jelaskan di video sebelumnya ya, saya itu lagi fokus sama diri sendiri dulu, sama keluarga dulu. Ini nih yang kering-kering ini ya, yang kering-kering ini dibuangin. Ini ya, dibuangin, dibersihin gitu. Sebenarnya tahun ini nih daun bawangnya nih bagus banget nggak kayak tahun kemarin. Tahun kemarin aku nanam itu cuma berapa biji aja, dan tahun ini tuh saya nanam banyak banget, jadi bagus gitu. Saya fokuskan gitu ya, semoga daun muncangnya itu bagus gitu. Ternyata bagus beneran gitu. Banyak yang bilang kayak katanya kamu di Taiwan sambil bikin video tapi nggak pernah upload apa gitu ya. Mohon maaf ya, karena saya itu lagi fokus sama diri sendiri dulu, dan sekarang alhamdulillah udah selesai. Jadi saya sedikit lah ya, karena kan di sini saya tuh kerja, jadi masih jaga orang tua, lansia juga. Jadi saya fokus ke lansia kemarin ya, fokus ke nenekku, fokus diri saya sendiri dulu. Jadi aku nggak bikin video, dan aku juga kan udah bilang aku di sini itu bikin video itu nyolong-nyolong, diem-diem, karena nenekku nggak tahu kalau aku bikin YouTube, majikanku juga nggak tahu gitu. Ini ya kayak gini, nggak tahu ini nanti nenek mau ngasih ke adiknya apa enggak, karena minggu kemarin adiknya kesini dan saya petikin ya buat ngasih ke adik-adiknya nenekku. Mereka senang banget, katanya terima kasih dikasih daun bawang, karena mereka kan pada beli, nggak nanam sendiri.
Dan aku juga alhamdulillah banget, ini pengalaman pertama saya nanam sayur di Taiwan ya. Di Indonesia saya nggak pernah nanam sayur, paling ya iseng-iseng aja gitu, nanam cabai, nanam apa, itu nggak pernah terfokuskan juga karena kan selalu di rumah. Itu aku pasti sekolah dulu, aku lulus sekolah itu langsung kerja. Oke, pengalaman kerja aku ya, dulu tuh saya kerja di pabrik, di salah satu pabrik di kawasan Egypt, Bekasi, Cikarang. Di kawasan Egypt ya, salah satu pabrik di sana. Saya 6 bulan terus ditambah 14 bulan kalau nggak salah ya. Pokoknya di situ aku setahun, 1 tahun lebih gitulah ya. Terus keluar, niatnya mau daftar lagi di masih sama di kawasan Egypt juga, tapi nggak jadi. Terus saya pulang. Terus teman-teman aku mereka pada tinggal di sana ya, pada bertahan di Bekasi, di Cikarang gitu. Aku pulang nyampe rumah, aku kerja di warung makan, salah satu warung makan di Kroya ya, di Kroya. Asal aku itu dari Cilacap ya, dari Cilacap, Desa Bidarapayung, Kecamatan Binangun. Itu aslinya aku, Jawa Tengah, Cilacap. Terus aku kerja di warung makan, salah satu warung makan di deket lapangan Tugu Kroya, alun-alun Kroya, deket sana ya, selama 1 bulan. Karena capek banget, bener capek, pagi berangkat, malam pulang. Warung makan kan capek banget ya, meskipun kita nggak masak sendiri, tapi kan bener-bener itu kayaknya yang punya juga nggak terlalu fokus di tokonya itu, di warung makannya itu. Jadi ya gimana sih ya, mau ngomong takut salah ya. Oke lah, di sana saya 1 bulan aja. Terus 1 bulan di rumah saya nganggur. Terus keluar dari warung makan itu saya nganggur sebentar, waktu itu bulan Rajab, bulan Sadran. Terus bulan puasa saya daftar ke Taiwan, masuk PT. Di sana saya medikal, awal-awal masukkan medikal dan lain-lain ya. Terus sampai di situ saya bulan puasa ya, bulan Ramadan saya masuk PT, bener-bener lagi bulan Ramadan. Terus enggak ding, bulan Ramadan aku cuma pendaftaran aja. Terus masuk PT-nya, masuk ke itunya aku habis lebaran. Masuk PT saya habis lebaran. Oke, di situ saya di PT proses kesini. Saya belakang lagi ada tetanggaku. Oke, saya habis lebaran masuk penampungan. Di penampungan saya itu pertama kali berangkat ke sini ya. Itu di penampungan itu aku paling lama. Di situ saya 4 bulan. Karena kendalanya itu aku dulu kurang gemuk. Jadi dulu aku tuh kurus banget, nggak ada sama sekali, nggak ada bodinya, kurus banget. Terus sama orang-orang PT disuruh makan banyak, terus takutnya kamu nggak diterima di sana karena kamu terlalu kurus. Aku sampai minum obat penggemuk loh, penggemuk badan, karena aku tuh susah banget makan. Terus nyampe di situ aku udah 42 kilo, itu masuk PT aku 41 kilo. Terus mau berangkat, aku minum obat gitu ya, nyampe 43 kilo. Itu perjuangan banget karena aku susah makan.
Aku kurus banget karena tekanan hidup, eh, tekanan hidup ya gitu, jadi kurus banget. Oke, nyampe di situ saya berangkat ke Taiwan. Nyampe sini di majikan yang pertama aku cuma bertahan 2 tahun. Ya aku udah pernah bilang cerita di video selanjutnya, di video yang lama gitu ya, aku udah pernah bilang. Terus aku pulang 2 tahun di sana. Saya udah pulang, terus saya di rumah selama 6 bulan sama proses gitu ya. Pertama 2 bulan di rumah, 2 bulan di rumah saya langsung proses lagi ke PT yang baru, bukan PT yang lama ya, aku ke PT yang baru. Terus nyampe di situ aku ngurus data-data lagi dari awal. Masih untung aku punya fotokopi data yang dulu gitu ya. Oke, nyampe di situ aku udah masuk di PT yang kedua, di penampungan yang kedua. Tapi di sana saya itu dilaju, jadi pagi berangkat, sore pulang gitu. Aku nginep ke sana itu kalau lagi piket aja, piket dapur gitu ya, masak. Aku nginep di sana. Kalau nggak piket dapur aku nggak nginep di sana. Oke, di sana proses selama 6 bulan sampai terbang lagi. Terus di majikan yang kedua, pertama kali kesini di PT yang baru itu aku jaga nenek, sama ya jaga nenek aku, karena aku selalu bilang sama penerjemah aku nggak mau jaga kakek, saya mau pokoknya dimanapun aku nggak masalah, yang penting aku jaga nenek, saya nggak mau jaga kakek. Terus nyampe di situ ya, nyampe di sini yang majikan yang kedua gitu, aku selama 2 tahun setengah dan aku meninggal karena saya waktu itu cuti pulang menikah dan aku meninggal. Ya begitulah ya, banyak yang bilang kayak katanya kalau kamu betah di situ nggak usah cuti-cuti. Biasanya kalau ditinggal cuti, nenek yang lansia yang kamu rawat di situ itu nggak mau ditinggal sama kamu, terus kamu balik ke sana lagi tuh meninggal. Iya sih bener, ada yang bilang kayak gitu, emang bener sih. Anakku meninggal karena nggak mau diganti, karena dia mintanya sama dijaga sama saya, jadi diganti sama pembantu baru dia nggak mau gitu. Terus dia meninggal, penyakit jantungnya kambuh. Dia mungkin dia kaget karena aku pulang gitu ya. Cerita ini aku sebenarnya udah cerita dari video yang dulu juga, aku udah cerita ya, tapi saya ulang lagi. Dan saya juga punya 1 adik perempuan. Mamaku di rumah jualan mie ayam. Dan saya lanjut sampai di sini. Ini saya udah perpanjang kontrak yang kedua di rumah ini. Karena kontrak yang pertama itu aku melanjutkan kontrak yang pembantu yang dulu gitu, aku melanjutkan kontraknya dia, terus kontraknya dia udah habis, saya nambah lagi di sini. Insya Allah nggak tahu nyampe kapan. Sebetahnya saja lah, kalau udah nggak betah ya udah pulang. Tapi apa sih di sini yang nggak betah? Uangnya gitu loh, ya Allah, tiap bulan gajian ya. Ya kalian nggak tahu ya, lihatnya itu hanya kita di sini gajian seneng shopping belanja apa dan itu, tapi itu belanja itu nggak harus itu belanja yang mahal. Sebenarnya kita belanja itu hanya untuk bosen, refreshing lah ya. Shopping itu hanya untuk senang-senang, kita capek kerja jadi beli, pengen beli ya beli gitu. Tapi kan kita belinya juga dikontrol, nggak segampang maksudnya beli yang mahal ini itu. Sama aku tuh nggak kayak gitu. Aku pengen beli itu juga lihat-lihat itu penting apa enggak, kiranya itu nggak penting aku nggak beli. Dan nyampe di sini aku bingung ya, karena mau bikin video apa. Aku bikin video ke kebun, kalian ya bosen ya kan.
jalan-jalan, aku di sini jatah libur, ya boleh setiap bulan libur, tapi kan aku sendiri yang nggak mau. Kalau aku tiap bulan libur gimana aku nabungnya, sedangkan aku ke kota aja ya, dari sini ke kota itu harus naik taksi, uang, terus dari sini ke kota itu naik taksi ya udah. Terus kalau mau ke kota Taipei, karena aku posisinya kan di Yilan, ini gede banget ini ya, satu ini gede banget. Terus kalau aku mau ke Taipei itu harus naik bis lagi. Sebenarnya dari sini bisa naik bis, cuma kan naik bis itu kesiangan ya, karena bis kalau hari Minggu itu dari sini bis itu jam 7:30, sedangkan kalau ke Taipei itu harusnya sejak pagi gitu, biar nyampe sana itu masih pagi, jadi nggak capek di perjalanan gitu. Jadi aku dari sini naik taksi kalau ke Taipei. Lelah bu. Iya, suami aku juga udah bilang, katanya kok lama nggak bikin video. Nggak tahu mau bikin video apa. Kalau di dalam rumah bikin video aku tuh belum terbiasa ya kak, sama nenekku gitu belum terbiasa, karena nenekku nggak tahu kalau aku bikin video YouTube. Dan ya kesibukan aku tuh cuman di rumah nonton TV, nemenin nenek nonton TV, jalan-jalan, gitu aja, nggak terlalu gimana gitu. Kan biasanya ada yang di sini itu nyantai, bisa shopping, jalan-jalan tiap minggu apa keluar gitu. Aku enggak, karena aku di sini ke kotanya itu jauh banget, harus naik bis kalau nggak taksi. Karena saya kan nggak punya sepeda listrik. Kalau punya sepeda listrik oke, bisa-bisa aja ya, tapi kan saya nggak punya itu. Dulu ya waktu kerja di Bekasi itu ya, di Cikarang, tempat yang paling aku kangenin itu cuma SGC, Sentra Grosir Cikarang ya kalau nggak salah. Yaitu aku kalau libur panjang itu pasti jalan-jalannya ke situ, naik angkot gitu ya. Gimana lagi ya, sebenarnya di Indonesia juga ada kerjaan gitu, kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri gitu. Kebutuhan karena kebutuhanku makin kesini makin banyak, jadi nyarinya yang gajinya lebih gede gitu. Karena kalau di Indonesia itu UMR berapa sih, aku dulu UMR itu masih 2.800.000, ngontrak 600 untuk 3 orang berarti 200 ya, ngontrak 200 per bulan, aku dulu 200 per bulan. Udah nyampe di situ jadi aku nggak nyari lagi, saya berangkat ke Taiwan. Oke, udah selesai ya, ini yang aku panen hari ini udah selesai. Ini nanti buat temen aku sedikit, terus buat tetangga sebelah, terus nggak tahu nanti nenek mau ngasih ke adiknya apa enggak, yang penting aku udah panen segini. Oke. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah hadir di video aku, dan buat dukungannya terima kasih banyak. Buat kalian yang baru hadir, jangan lupa subscribe dan di share ke seluruh sosial media kalian, biar semua orang tahu kalau kalian itu nonton video saya. Dan terima kasih buat kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan, selalu bahagia, selalu dilancarkan segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya, amin dan ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Taiwan. Aini.